ketika Rasul menjalankan tugasnya sebagai Nabi dan Rasul, sebelum di Isra Mi'rajkan, sebelum turun perintah sholat 5 waktu, Rasulullah mengajarkan ilmu makrifat. Tapi zaman waktu itu ya namanya belum makrifat. Ilmu mengenal diri supaya paham dan mengerti apa hakikat ibadah itu sendiri. Karena selama ini yang diketahui masyarakat luas secara syariat, secara awam, ibadah itu dikatakan untuk Tuhan. Ya kan? Kita menyembah Tuhan. Maka hakikatnya ibadah yang kita lakukan apapun itu, ya, sholat, zikir, sholawat, zakat, puasa, umroh, haji, untuk kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi ahadi bil ali al qadri azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslimah. Sebelum kami mulai, seperti biasa kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, adik-adik yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, hidayah, dan selalu mendapatkan limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada murid-murid yang menyimak di daerah Blitar, daerah Malang, di Jakarta, di Bekasi, di Batam, ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya atas dukungan support untuk terlaksananya kelancaran acara di majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, seperti biasa kami di sini hanya menyampaikan amanah. Dan kita di sini duduk belajar bersama, ya. Karena guru kita ialah guru yang alim, guru yang hidup, yang kekal abadi, yang menuntun kita, Muhammad hakiki, yang ada di setiap diri kita semua. Itulah hakikat guru, ya. Jadi kiranya saya tidak pantas menyebutkan sebagai guru, ya. Supaya semua di sini duduknya nyaman, tidak tegang, ya. Malam ini kita akan membahas bab amaliyah, khususnya tentang sholat. Telah banyak dipelajari dan banyak dipahami menurut daripada pelajaran di syariat, ya, bahwa kita dari kecil diajarkan tentang mengerjakan, menjalankan, dan menegakkan ibadah sholat. Ibadah sholat
yang diketahui tujuannya apa ya? Ada yang masih ingat pelajaran yang kemarin-kemarin? Tujuan daripada mengerjakan sholat ialah, kalau di syariat mayoritas kebanyakan yang pertama menjalankan kewajiban, yang kedua mencari pahala, yang ketiga mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Dan di dalam sholat secara syariat bahwa dikatakan ada yang menyembah dialah hamba, ada yang disembah ialah Tuhan. Seperti itu ya. Kita seperti itu ya, biasa. Jadi malam ini kami akan mencoba mengulang. Sebetulnya ini pelajaran lama, tapi menurut saya sangat penting untuk dijabarkan kembali supaya dalam mengerjakan sholat kita tidak mengambang, ya, artinya tidak menghayal-hayal, ya. Khususnya yang murid-murid baru yang menyimak di daerah-daerah yang kebetulan mohon maaf belum bisa bertemu dengan saya secara langsung, mohon selalu rutin mengikuti kajian melalui media WhatsApp, ya, ada di grup perguruan supaya lebih paham, karena kita di sini bagaimana caranya memudahkan semua murid untuk memahami pelajaran tanpa dipisahkan oleh jarak dan waktu. Jadi teknologi memudahkan kita untuk belajar. Dan ini juga sudah kita ijazahkan, sudah kita berikan kepada khususnya murid-murid di perguruan ya. Karena kalau bukan murid kan belum bisa menerima yang namanya penjabaran atau pelajaran, karena ya kita tidak bertanggung jawab kalau selain murid tidak ada yang menanggung, tidak ada yang membimbing, dan tidak ada yang mengawasi. Jadi akhir-akhir ini banyak sekali ya umat Islam yang lalai, umat Islam yang lupa, umat Islam yang bangga dengan agamanya, lalu banyak yang berlomba-lomba mengajak kepada amal kebaikan. Banyak sekali ya. Apalagi akhir zaman ini ya. Ayo mari kita sholat. Ya, ayo mari kita mengerjakan zikir. Mari kita sholawatan bersama. Banyak ya seperti itu ya. Banyak sekali. Bangga. Banyak yang bangga dengan agamanya Islam, tapi kada paham dengan hakikat Islam itu sendiri. Ya. Harusnya kita sebagai umat Islam harus memahami dengan benar agama yang kita ikuti ini, gitu loh. Secara mendalam, agar ketika nanti kita mengajak orang-orang yang kita cintai, umpamanya anak kita, istri kita, adik-adik kita, keponakan kita, keluarga besar kita lah ya, khususnya yang terdekat, supaya mereka tidak tertipu dengan amaliyahnya yang dikerjakan selama ini. Karena termasuk kita bertanggung jawab kalau sudah mengajak orang untuk beribadah. Kenapa bertanggung jawab? Karena harus menjabarkan apa yang diajakkan itu tadi. Ayo mari kita memperbaiki sholat, ayo mari kita bertaubat. Lah, sholatnya nggak diterangkan. Akhirnya orang mengerjakan sholat karena takut. Takut apa? Takut dosa. Takut apa? Takut kalau tidak dikerjakan nanti masuk neraka. Jadi faktornya apa? Karena takut mengerjakan, bukan karena lillahi
lillahi ta'ala. Nah, kalau sekarang kita balik, kalau surga itu kita tiadakan, apa iya masih mau sholat? Kira-kira. Nah, ya. Karena enggak ada imbal baliknya kan ya. Nah, seperti itu. Artinya apa? Selama ini, mohon maaf, ini kita masuk ranah kajian makrifat, masuk ranah yang nanti buahnya ke tauhid ya. Memang benar. Nanti buahnya ibadah itu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar. Akan tetapi ketika kita mendalami lagi apa hakikat Islam itu, oh ternyata yang dikatakan Islam itu serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Berserah diri. Supaya apa? Supaya selamat. Kenapa dikatakan selamat? Karena ketika kita berserah diri, ketika kita mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Artinya ketika kita bersyahadat, kita diharuskan menyerahkan kesadaran diri yang selama ini menghijab kita dengan Tuhan kita. Karena hakikatnya tidak ada yang bisa menghijab Tuhan. Kalau ada yang menghijab Tuhan berarti hijabnya itu lebih besar daripada tuh, iya kah? Kita sendiri yang menghijab. Dengan apa? Dengan keakuan. Karena apa? Belum mengenal, gitu loh. Oleh sebab itu, ketika Rasul ya, menjalankan tugasnya sebagai Nabi dan Rasul, sebelum di Isra Mi'raj, kan sebelum turun perintah sholat 5 waktu, Rasulullah mengajarkan ilmu makrifat. Tapi zaman waktu itu ya namanya belum makrifat. Ilmu mengenal diri supaya paham dan mengerti apa hakikat ibadah itu sendiri. Karena selama ini yang diketahui masyarakat luas secara syariat, secara awam, ibadah itu dikatakan untuk Tuhan. Ya kan? Kita menyembah Tuhan. Maka hakikatnya ibadah yang kita lakukan apapun itu ya, sholat, zikir, sholawat, zakat, puasa, umroh, haji, untuk kita sendiri adalah. Karena apa? Tanpa disembah pun Tuhan sudah maha suci. Tanpa disembah pun Tuhan maha agung. Nggak perlu disembah Tuhan itu. Hebat sudah. Maha, namanya maha. Tapi kenapa kita disuruh sholat? Diberi perintah sholat. Karena hakikat daripada sholat itu apa sih? Supaya tidak syirik nih. Banyak yang di luar sana mengerjakan sholat ya. Kemarin sempat saya bicarakan sama beliaunya ini ketika di rumah sebentar, bahwa banyak yang mengejar sab paling depan, mengejar pahala yang 20. Wah. Jadi selama ini masyarakat atau orang awam, mereka beribadah masih dengan diiming-imingi hadiah. Seperti anak kecil ya, harus rajin ibadah, nanti di surga banyak bidadari, banyak buah, banyak makanan tersedia, semua apapun nikmat di sana. Artinya masih diiming-imingi dengan yang sifatnya materi, ya kah? Nah, ini yang membahayakan gitu loh. Kenapa membahayakan? Karena niatnya sudah tidak lillahi ta'ala. Maka kita sudah paham hakikat neraka itu kan hamba juga. Hakikat surga juga hamba juga toh. Artinya kita menyatakan berasal dari Allah, kita berasal dari Tuhan. Kembalinya kepada, nah di sini harus koreksi.
Tapi kebanyakan manusia dari Tuhan kembalinya mau ke surga. Ini yang perlu dikoreksi. Ya, artinya harus rajin, lebih giat belajar mendalami agamanya sendiri. Oke, bahwa hakikat sholat yang menyelamatkan ialah sholat yang bisa mencegah daripada perbuatan keji dan betulkah? Seperti itu ya firman Tuhan di ayat suci Al-Quran. Kenyataannya banyak orang sholat tapi masih bisa menjalani, mengerjakan betulkah? Berarti sholatnya tidak mencegah. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.